Donald Trump umbar beberapa kesepakatan dagang dengan sejumlah negara tercapai pekan ini. Dukung program makan bergizi gratis, Presiden Prabowo mengungkapkan Bill Gates berencana kunjungi Indonesia. Harga emas dunia akhirnya melesat naik lebih dari 2%. Halo sahabat Kabar Bursa, apa kabar? Anda menyaksikan Kabar Bursa hari ini, edisi 6 Mei 2025. Menyajikan berita terkini, informasi pilihan, serta rekomendasi saham. Bersama saya, Maria Rahuhalek. Kita jelang Kabar Bursa hari ini selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan pemerintahannya akan mencapai kesepakatan dagang dengan sejumlah negara pada pekan ini. Namun, Trump tidak mengungkapkan negara mana saja yang dimaksud. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan di Air Force One, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahannya segera mencapai kesepakatan dagang dengan sejumlah negara pada pekan ini. Kesepakatan dagang yang dimaksud yakni menawarkan prospek keringanan bagi para mitra dagang yang ingin menghindari bea masuk Amerika Serikat yang lebih tinggi. Trump mengatakan sangat mungkin kesepakatan tercapai, namun ia tidak menyebut negara mana saja yang akan tercapai kesepakatan dagang. Trump juga mengaku sedang bernegosiasi dengan banyak negara. Ia juga akan menetapkan kesepakatan tersebut. Sebelumnya, pemerintah Trump juga tengah melakukan pembicaraan dengan China. Pasar keuangan sedikit stabil dalam beberapa hari terakhir di tengah tanda-tanda pelunakan perang dagang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump umbar tarif resiprokal pada China akhirnya akan diturunkan. Trump mengakui tarif saat ini sangat tinggi dan telah memicu kedua negara berhenti melakukan bisnis satu sama lain. Eskalasi tit for tat antara dua ekonomi raksasa dunia telah mencapai angka yang mencenangkan. Trump mengklaim China sangat ingin melanjutkan bisnis dengan Amerika Serikat lantaran ekonomi China mulai kolaps. Presiden Amerika Serikat Donald Trump umbar tarif resiprokal pada China akhirnya akan diturunkan. Trump mengakui tarif saat ini sangat tinggi dan telah memicu hambatan signifikan. Imbasnya, kedua negara berhenti melakukan bisnis satu sama lain. Eskalasi tit for tat antara dua ekonomi raksasa dunia telah mencapai angka yang mencenangkan. Sejak awal April, perang tarif Amerika Serikat versus China memanas usai Trump naikkan pungutan pajak terhadap produk-produk asal China hingga 145%. Sebagai balasan, Beijing naikkan tarif impor Amerika Serikat hingga 125%. Kebuntuan ini lantas mengguncang pasar keuangan dan berpotensi meningkatkan biaya barang-barang penting yang banyak digunakan masyarakat Amerika. Kini Beijing dan Washington tampaknya mulai melunakkan posisi mereka tentang potensi negosiasi. Trump mengklaim China sangat ingin melanjutkan bisnis dengan Amerika Serikat lantaran ekonomi China mulai kolaps. Trump menyebut pabrik-pabrik China saat ini mulai tutup dan angka pengangguran meroket. Pada hari Minggu, Trump mengatakan Amerika Serikat sedang bertemu dengan banyak negara, termasuk China, tentang kesepakatan perdagangan dan prioritas utama dengan China adalah mengamankan kesepakatan perdagangan yang adil. Di sisi lain, Beijing Jumat lalu telah menunjukkan tanda-tanda keterbukaan untuk kembali ke meja perundingan. Juru bicara Kementerian Perdagangan China menyebutkan pihaknya sedang mengkaji proposal negosiasi yang diajukan Amerika Serikat. Di antaranya tuntutan soal fentanyl dari Amerika Serikat. Dilansir Reuters 5 Mei 2025, Menteri Keamanan Publik China, Wang Xiaohong dilaporkan telah menanyakan sejumlah tuntutan terkait fentanyl dari Presiden Trump. Tarif selangit dari Amerika Serikat telah menampar ekonomi China yang bergantung pada ekspor dan manufaktur.
Menurut data, pesanan ekspor Beijing menurun dan produksi pabrik terhenti. Pada April, aktivitas pabrik mengalami kontraksi terburuk dengan penurunan paling tajam sejak awal tahun 2023. Pesanan ekspor baru mencapai titik terendah sejak Desember 2022, ibarat masa lockdown pandemi di Shanghai. Meski ada tanda-tanda melunak, namun pasar menyoroti kemungkinan perang dagang yang panjang. Sinyal Trump kesepakatan tarif bakal diumumkan dalam waktu dekat, memberi sedikit nafas lega soal deeskalasi perang dagang. Sayangnya, Trump tidak menutup kemungkinan sebagian tarif akan dibuat bersifat permanen. Trump tampak tidak terlalu mengejar kesepakatan dengan beberapa negara. Sebaliknya, bakal menetapkan tarif tertentu, tergantung status negosiasi dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Namun belum jelas apakah keputusan Trump merujuk pada tarif timbal balik yang akan mulai berlaku pada tanggal 8 Juli. Hingga kini, pejabat tinggi Trump telah terlibat dalam serangkaian pertemuan dengan mitra dagang termasuk Indonesia. Sejak Trump memberlakukan tarif 10% pada sebagian besar negara pada 2 April, yang kemudian ditangguhkan selama 90 hari. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pendiri Microsoft, Bill Gates, akan datang ke Indonesia pada esok hari, Rabu 7 Mei 2025. Bill Gates ingin bertemu Presiden Prabowo untuk memberikan dukungan dan penghargaan terhadap program makan bergizi gratis. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Presiden Prabowo mengungkapkan pendiri Microsoft, Bill Gates, akan datang ke Indonesia pada Rabu 7 Mei 2025. Prabowo mengatakan Bill Gates sudah lama mengungkapkan keinginan bertemu dengan dirinya. Ia juga menyebut Bill Gates ingin bertemu untuk memberikan dukungan dan penghargaan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah ya suratnya dari November ya, minta ketemu. Saya antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa bangganya akan program makan bergizi gratis. Ia juga mengatakan banyak pemimpin negara yang datang untuk memberikan apresiasi terhadap program MBG. Makan bergizi ini adalah sesuatu yang menurut saya cukup membanggakan. Banyak pimpinan negara datang ke Indonesia, yang dibahas antara lain makan bergizi. Prabowo menghargai niat baik Bill Gates yang mau datang ke Indonesia. Ia menegaskan ada atau tidaknya bantuan dan penghargaan, pemerintahannya bertekad memberikan program terbaik untuk masyarakat. Tapi karena beliau mau datang, beliau saya dengar mau menyatakan solidaritas sama kita. Bahkan beliau mau bantu kita, saya tidak tahu bentuknya apa. Hanya saya katakan bahwa kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita, dan bahwa kita harus mengurangi kemiskinan di rakyat kita. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Prabowo menyebut penerima MBG saat ini mencapai 3,4 juta. Dari data tersebut, 200 orang dilaporkan mengalami keracunan, lalu hanya ada 5 orang yang dirawat di rumah sakit. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,97% ke 6.800. Mayoritas sektor perdagangan menguat kecuali sektor kesehatan, industri, dan teknologi yang terkoreksi tipis, sementara sektor energi dan bahan baku memimpin kenaikan sektoral IHSG terbesar hari ini.
Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 66,24 poin atau 0,97% ke posisi 6.898,19 pada akhir perdagangan Selasa. Sebanyak 333 saham naik, 268 saham turun, dan 205 saham stagnan. 7 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan 4 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku, naik 3,27%, sektor energi naik 1,96%, dan sektor barang konsumen non-primer naik 1,27%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor teknologi, turun 0,93%, sektor kesehatan turun 0,37%, dan sektor properti turun 0,28%. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 22,90 miliar saham dengan total nilai 16,30 triliun rupiah. Lantas seperti apa pergerakan IHSG untuk esok hari? Langsung saja kita bergabung bersama Head of Research QM Sekuritas Indonesia, Liza Kamelia Suryanata. Halo, selamat sore Bu Liza. Halo, sore Maria. Ya, Bu Liza apa kabar Bu? Baik, makasih. Bu Liza, ini kita langsung saja. Meski masih di bawah bayang-bayang perang dagang, IHSG ini terus bergerak di zona positif. Pada puncaknya itu di perdagangan intraday hari ini, IHSG sempat menyentuh angka 6.900, lalu menguat 1,15%. Nah, ini faktor apa sih yang memperkuat IHSG, Bu? Oke, kalau kita lihat sebagian karena sentimen regional juga ya. Jadi memang dari US market, walaupun mereka kemarin itu bergerak ditutup di zona merah, tapi sebelumnya S&P 500 sudah menguat berhari-hari dan membuat suatu rally yang terpanjang sejak beberapa tahun terakhir ini ya. Bahkan rally kenaikan ini bisa bertahan selama 9 hari berturut-turut begitu. Ini mungkin juga karena efek adanya jeda dari perkembangan tarif Trump. Selainnya juga rilis laporan keuangan ini berhasil menciptakan sentimen positif yang baik di pasar. Dan seperti kita lihat juga sektor yang naik adalah sektor barang tambang, di mana kita sebagai salah satu contohnya yang banyak emiten yang banyak mempunyai muatan barang tambang emas misalkan seperti Antam ini mencetak revenue dan profit yang sangat fantastis dibanding tahun lalu ya. So that's why sektor tersebut masih rajin-rajinnya naik belakangan hari ini, dan ini juga menyumbangkan sentimen yang positif kepada IHSG, berhasil mencatatkan rally kenaikan 7 hari berturut-turut begitu. Terus kemudian juga nilai tukar rupiah kita sudah menguat ke sekitar 16.400-an. Ini juga karena efek dari dolar indeks alias DXY yang agak turun. Ini sebagian juga karena situasi perang dagang ini, aset-aset berdenominasi US agak mengalami buangan beberapa hari sebelumnya. Jadi ya US dolarnya agak melemah, dan kemudian juga rupiah kita bagus finally nilai tukarnya. So far sentimen positifnya dijadikan momentum untuk technical rebound dan masih berlanjut sampai saat ini. Ya, Bu Liza, ini kan kemungkinan meredanya perang dagang. Apakah IHSG kita ini akan terus melanjutkan tren penguatan, Bu? Ada potensi karena dengan posisi penutupan hari ini sudah tinggal selangkah lagi menuju level psikologis 7.000 ya. So hopefully jika sentimen positif masih bisa dijaga, ya berhubung pekan ini, bulan ini juga banyak ya data-data ekonomi yang ditunggu para pelaku pasar. Contohnya aja tanggal 8 berarti lusa akan ada keputusan dari FOMC meeting ya, Bank Sentral AS Federal Reserve mengenai suku bunga mereka. Tapi sepertinya market sudah memprice in kalau suku bunga Fed Fund Rate akan dijaga tetap di level 4,5 ya.
kecuali The Fed bikin kejutan, potong 25 bips, nah itu mungkin akan lebih bisa bikin euforia lagi begitu. Tapi ke at least ke arah 7.000 saya lihat jalannya masih cukup terbuka. Ya, Bu Liza, ini kan kita lihat bahwa mayoritas sektor perdagangan menguat, sektor energi dan bahan baku itu menjadi bintang, memimpin kenaikan sektoral IHSG terbesar hari ini, Bu. Ya, secara karakteristik atau nature-nya dari indeks kita, dari bursa kita, ini adalah commodity driven ya. Jadi begitu ada sentimen positif pada emiten-emiten mining pada khususnya, ini langsung membuat kita ngejos gitu indeksnya ya. Uh, mungkin para investor atau trader juga sedikit flashback nih ke tahun 2022 ketika perang Rusia Ukraina, itu barang-barang tambang semuanya pada harganya pada booming dan otomatis indeks kita juga berhasil membukukan keuntungan yang cukup besar saat itu ya. Bahkan ketika bursa-bursa global lainnya mungkin agak keok saat itu karena sentimen negatif perang Rusia Ukraina, tapi justru IHSG berjaya. Nah, mungkin ya kita sedikit agak nostalgia masa-masa seperti itu. Ya, Bu Liza, ini kan investor mengantisipasi potensi terjadinya resesi usai kontraksi ekonomi Amerika Serikat. Dan harga minyak mentah juga terus jeblok usai OPEC Plus menaikkan produksi. Nah, bagaimana dampaknya terhadap pasar saham kita, Bu? Oke, kalau bicara kemungkinan resesi, ya mungkin kita bisa berkaca kepada rilis data di GDP kemarin ya, first quarter dari Indonesia, yang menyusul data GDP first quarter dari Amerika yang sudah lebih dulu dirilis. Nah, di situ kan dilaporkan bahwa ekonomi Amerika ini mengalami kontraksi di kuartal pertama tahun ini. Kemudian Indonesia juga ternyata tidak berhasil mencapai 5% ya. Tapi ya somehow mungkin semakin mendekati tanggal pengumumannya, ini semakin bisa berita berita tersebut sudah semakin bisa di price in oleh para pelaku pasar. Jadi melihat juga dari performance US sebelumnya bahwa impor mereka meningkat itu akibat orang berlomba-lomba untuk memasukkan barang sebelum tarif berlaku. Nah, di Indonesia ternyata keadaan yang sama juga mirroring ya. Jadi ekspor kita justru yang melonjak tinggi karena ya itu tadi kita mungkin juga pembelinya di sana atau juga eksportir kita ini berusaha untuk menjual barang sebanyak-banyaknya sebelum tarif itu berlaku. Nah, dan ke depannya mungkin yang menjadi sentimen positif dari hal ini adalah akan ada pembicaraan lebih lanjut dari mitra dagang US terkait tarif ini. Terus mungkin juga bagaimana China dan US ini bisa bernegosiasi, mencapai kata sepakat walaupun masing-masing pihak itu sudah mengklaim membuka jalur komunikasi, tapi belum ada pembicaraan real yang terjadi ya. Jadi masih sama-sama tinggi gengsinya begitu. Ya ini yang diharapkan oleh para pelaku pasar nantinya begitu. Dan mungkin apakah ada desakan dari pelaku usaha domestik di US ini akan bisa membuat revisi dari kebijakan tarif tersebut ke depannya. Ya, Bu Demikian, Liza, Mbak. ini kan saat ini pelaku pasar juga sedang menunggu keputusan dari The Fed. Kira-kira apakah keputusan tersebut akan sesuai dengan ekspektasi pasar dan apa yang perlu diantisipasi investor menjelang keputusan ini, Bu? Kalau kita bicara mengenai keputusan suku bunga The Fed 2 hari yang akan datang, saya rasa pasti sesuai konsensus ya. Ditahan tetap di level 4,5% karena Fed Chairman Jerome Powell juga sudah mengutarakan bahwa dengan ancaman inflasi ke depannya ini mungkin mereka jadi tidak bisa begitu agresif lagi
bersikap dovish gitu maksudnya. Uh, nah, dan jika itu terjadi ya memang saya rasa ya sudah sesuai dengan ekspektasi market karena menurut survei market sudah memperkirakan kalau akan ada sekitar 2 sampai 3 kali pemotongan suku bunga tahun ini. Mungkin paling cepat akan terjadi di bulan Juni atau Juli pada rapat The Fed saat itu dan kemudian atau kemudian juga atau malah kalau misalkan tidak sesuai dengan data-data ekonomi tidak didukung begitu malah bisa mundur lagi ke September. Ya, saya rasa itu surveinya saat ini. Ya, terakhir Bu Liza, ini apa rekomendasi saham Anda untuk esok hari, Bu? Oke. Kalau esok hari, coba kita lihat apa movers hari ini ya. Untuk movers hari ini yang tinggi turnovernya memang masih saham barang tambang. Tapi kalau kita masuk sekarang mungkin lotnya harus dikurangi ya karena mereka sudah naik cukup tinggi beberapa hari atau beberapa minggu belakangan ini. Nah, jadi dengan sentimen pemotongan suku bunga The Fed itu mungkin kita bisa cek kembali saham banking ya, balik ke sektor finance. Untuk Bank Mandiri, saya rasa kenaikannya belum cukup belum signifikan, malah belum berhasil melewati level 5.000, level psikologis. Nah, jadi kalau Bank Mandiri sudah lewat dari 5.000, ini kita boleh average up dan target terdekatnya adalah di sekitar angka 5.400 ya. Terus bagaimana dengan BBRI? Jadi ini kita menyiapkan mengantisipasi sentimen suku bunga The Fed ya. Nah, kemudian kalau untuk BBRI trigger untuk average up itu ada di angka 3920. Target awal jika bukan angka 4.000 maka bisa lanjut ke sekitar 4130-an. Kemudian untuk saham properti mungkin ya, karena sehabis sektor finance biasanya diikuti oleh properti. Nah, SMRA boleh coba dilihat karena sudah kembali berada di atas resisten MA20 hari ini dengan closing di 436. Jika esok hari tembus semakin tinggi ke atas 442, ini mudah-mudahan jalannya lancar menuju target. Coba. Targetnya ada di angka 500 atau 530 untuk SMRA ya. Satu lagi kita lihat Ciputra juga dari sektor properti. Nah, oke, Ciputra saya rasa cukup punya potensi untuk menuju ke arah 1000, 1040 atau 1100. Demikian Maria. Baik, terima kasih Bu Liza untuk waktu serta analisisnya bagi sahabat kabar bursa di sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bu Liza. Ya, sama-sama Maria. Data Badan Pusat Statistik mengungkap pertumbuhan ekonomi Indonesia lambat ke 4,87% secara tahunan di kuartal 1 2025. Jumlah pengangguran di tanah air menembus 7,28 juta orang, meningkat 1,11% dibanding Februari 2024. Sementara Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengungkap jumlah PHK 2025 meningkat dengan lebih dari 24.000 orang menjadi korban PHK sejak 1 Januari hingga 23 April 2025. Inikah tanda alarm bahaya ekonomi Indonesia sudah berdering? Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025 melambat ke 4,87% secara tahunan. Secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terkontraksi 0,98%.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, perekonomian Indonesia diukur berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku, mencapai 5.665 triliun rupiah. Sementara berdasarkan harga konstan mencapai 3.264,5 triliun rupiah. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara year on year. Bila dibandingkan dengan triwulan 4 2024 atau secara Q to Q, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar minus 0,98%. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 meningkat sebanyak 83,45 ribu dibandingkan Februari 2024. Jumlah orang yang menganggur menembus 7,28 juta orang, meningkat 1,11% dibanding Februari 2024. Secara keseluruhan per Februari 2025, pasar tenaga kerja atau jumlah seluruh angkatan kerja di Indonesia mencapai 153,05 juta orang, dengan tambahan angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang. Angkatan kerja di Indonesia itu 153,05 juta orang, di mana jumlah 153,05 juta orang ini sudah termasuk tambahan angkatan kerja. Jadi ada penambahan angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang. Yang tadinya tidak masuk dalam angkatan kerja sekarang sudah masuk karena mungkin salah satunya sebelumnya mengurus rumah tangga, sekarang dia mau bekerja, atau yang lulusan baru dari sekolah yang baru lulus, nah ini kemudian dia siap bekerja. Meski demikian, dari 7,28 juta pengangguran, secara tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,76%, lebih rendah dibandingkan TPT Februari 2024, mencapai 4,82%. Berdasarkan kelompok umur, usia muda di bawah 24 tahun menyumbang TPT tertinggi, sementara yang terendah kelompok usia tua di atas 60 tahun. Data BPS juga menunjukkan tingkat pengangguran di wilayah perkotaan mencapai 5,73%, lebih tinggi dibanding dengan pedesaan sebesar 3,33%. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengungkap lebih dari 24.000 orang menjadi korban pemutusan hubungan kerja sejak 1 Januari hingga 23 April 2025. Yasir Lee mengakui jumlah PHK pada 2025 meningkat dibanding 2024. Adalah data PHK nasional. Memang kalau kita lihat potretnya 2020 itu COVID ya, terjadi peak sebesar 386.000 sekian, 2024 naik 2023 ya. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga ya, sepertiga lebih dari belum lebih ya, sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Kemenaker mencatat ada 3 daerah dengan jumlah PHK terbanyak dan Jawa Tengah menjadi wilayah dengan PHK terbanyak, yakni lebih dari 10.600 orang. Disusul Jakarta sebanyak lebih dari 4.600 orang dan Riau sebanyak 3.500 orang. Sementara 3 sektor terbanyak, yakni sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya. Ada faktor dominan yang menjadi penyebab PHK, yaitu perusahaan tutup lantaran rugi hingga relokasi pindah mencari upah yang lebih murah. Pertama karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri luar negeri yang menurun. Relokasi pindah ya mencari upah yang lebih murah. Kemudian ada kasus perselisihan hubungan industrial, tapi ini biasanya tidak massal dari satu perusahaan. Kemudian tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja, jadi ini hubungan industrial juga. Ada untuk efisiensi, perusahaannya tetap survive, tapi dia kemudian mengurangi jumlah orang. Kemudian ada yang
ya, melakukan transformasi, perubahan bisnis dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pilot, karena beban terkait dengan kewajiban kepada kreditur dan seterusnya. Jadi penyebab PHK juga beragam, sehingga ketika kita ditanya mitigasinya seperti apa, tentu kita juga harus melihat case by case-nya seperti apa. Dan untuk mengetahui gambaran terkini ekonomi kita, langsung saja kita bergabung bersama Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda. Halo, selamat sore Pak Huda. Halo, selamat sore, Mbak. Pak Huda, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Ekonomi kita yang nggak baik. Iya nih Pak, ini kemarin Badan Pusat Statistik itu kan melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025 ya Pak, itu melambat ke 4,87% secara tahunan dan secara kuartalan juga terkontraksi 0,98%. Nah, apakah ini artinya alarm bahaya ekonomi Indonesia sudah mulai berdering Pak? Ya, alarm itu sudah berdering sejak awal tahun ya, awal tahun 2025 ini, dan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ketika di pertengahan tahun 2024. Bahwa kalau kita lihat berbagai data, salah satunya dari indeks keyakinan konsumen aja, ini melambat di bulan Januari dibandingkan dengan Desember tahun 2024. Jadi ketika masyarakat itu menikmati kenaikan gaji sekitar 6,5% seperti peraturan yang ditekan oleh pemerintah, namun masyarakat justru menurunkan indeks keyakinan konsumen mereka, konsumsi mereka, sehingga ini terjadi perlambatan dari sisi konsumsi rumah tangga. Nah, ini tentu sebuah kerugian sebenarnya, Mbak, bagi perekonomian Indonesia karena di kuartal 1 ini ada perayaan keagamaan hari Raya Idul Fitri, di mana pada tahun-tahun sebelumnya momen Hari Raya Idul Fitri selalu dijadikan sebagai momen untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi khususnya dari konsumsi rumah tangga. Karena kalau kita lihat ketika ada momen Ramadan dan Idul Fitri, ini tentu konsumsi rumah tangga bergerak lebih cepat. Nah, pada tahun ini semuanya tidak terjadi. Kita lihat dari data BI misalkan, untuk perputaran uang itu juga menurun. Kita sudah prediksi jauh-jauh sebelumnya bahwa ada penurunan perputaran uang di Hari Raya Idul Fitri dan juga Ramadan tahun 2025. Nah, ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita semakin tidak tidak bisa mencapai angka 5,2% seperti yang ditargetkan di APBN tahun 2025 ini. Jadi memang ini sebagai sebuah tanda, dan sebenarnya tanda-tanda alarm berbahayanya sudah dinyalakan di awal tahun 2025 ini, yang memang salah satunya disebabkan oleh daya beli kita yang belum membaik. Ya Pak Huda, ini kan sebenarnya penurunan daya beli masyarakat itu sudah muncul sejak pertengahan tahun 2024 dan nyatanya masih terus berlanjut. Terus Trump trade war itu berpotensi membuat situasi di masa mendatang ini makin menantangkah atau bagaimana Pak Huda? Ya, salah satu penyebab dan ini sebab akibat ya, bahwa banyaknya PHK ini menurunkan konsumsi rumah tangga, menurunkan daya beli masyarakat. Karena pada awalnya masyarakat ini mempunyai pendapatan yang cukup untuk melakukan konsumsi, tapi karena maraknya PHK secara agregat, ini akan mengurangi permintaan barang dari masyarakat karena pendapatan agregat di masyarakat tuh semakin menurun. Nah, ini terjadi sangat masif sekali di tahun 2024, pertengahan hingga akhir tahun, dan juga sudah terjadi di awal tahun. Di awal tahun, kalau kita lihat, kemarin Menteri Yasirli menyampaikan ada 24.000 kasus PHK ya yang terjadi di bulan Januari hingga April tahun 2025. Nah, angka tersebut sudah seperempatnya atau bahkan 30% lebih dari angka pengangguran tahun 2024. Nah, ini yang kita lihat ini akan semakin memburuk ketika dampak dari tarif resiprokal Trump itu diterapkan. Karena apa? Karena ketika tarif resiprokal itu diterapkan, artinya barang-barang yang kita ekspor ke Amerika harganya lebih mahal, maka
ini akan menurunkan permintaan dari masyarakat Amerika untuk terhadap barang-barang dari kita. Nah, ketika turunnya permintaan, tentu kita di dalam negeri juga akan melakukan proses penyesuaian produksi. Nah, produksi itu disesuaikan dan menurun juga seiring dengan menurunnya permintaan dari US. Nah, ketika kondisi permintaan menurun, produksi menurun, maka yang terjadi adalah PHK akan semakin meningkat. Nah, ini yang sudah kita sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu, efek dari kebijakan Trump ini, jikalau memang pemerintah gagal bernegosiasi dan sebagainya, ini akan membawa dampak terhadap maraknya kasus PHK. Nah, kita prediksi hingga akhir tahun 2025, baik yang tercatat dan tidak tercatat, ini ada sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang berpotensi ter-PHK karena adanya tarif resiprokal dari United States ke Indonesia. Nah, ini yang akan semakin melemahkan daya beli masyarakat, semakin menurunkan konsumsi rumah tangga, dan juga akan semakin melemahkan pertumbuhan ekonomi kita. Ya, Pak Huda, ini kan melemahnya ekonomi kita di kuartal pertama diiringi dengan tingkat pengangguran yang makin meningkat. Nah, data BPS itu kan melaporkan per Februari 2025, jumlah pengangguran menembus 7,28 juta orang, meningkat 1,11% dibandingkan Februari tahun yang lalu. Nah, bagaimana Indonesia bisa keluar dari efek bola salju ini? Jelas pengangguran tinggi, daya beli juga semakin rendah, Pak. Bagaimana pendapat Anda? Ya, yang pertama adalah ketika sektor swasta ini bergejolak, tentu sektor pengeluaran pemerintah ini harus menjadi stimulus. Stimulus bagi ekonomi kita agar perputaran roda ekonomi itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kita khawatir sebenarnya ada efek juga yang ditimbulkan dari langkah efisiensi pemerintah di awal tahun 2025. Ini menyebabkan banyak terjadi PHK di industri hotel. Nah, kalau kita lihat dari data BPS, ini menunjukkan sektor hoteling, ini pertumbuhannya dia minus gitu. Pertumbuhan di hotel itu minus sebesar 0,39%. Artinya semakin kurang mas untuk orang yang dia menginap di hotel, ada acara di hotel dan sebagainya itu semakin kurang. Dan ini yang cukup berbahaya karena ini efek dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian kalau kita melihat harusnya pemerintah menjadi enabler untuk pertumbuhan ekonomi dengan memberikan ya tadi stimulus-stimulus untuk ya meningkatkan konsumsi rumah tangga dari sisi ya mereka belanjakan untuk ya hoteling dan sebagainya dalam negeri ya. Ini lebih efektif sebenarnya. Nah, ini yang tinggal pemerintah mau atau tidak untuk melakukan stimulus ekonomi dengan mengorbankan ya efisiensi anggaran yang sudah dilakukan di awal tahun 2025. Nah, yang kedua adalah kita harus bisa bersaing dengan Vietnam dan negara-negara lainnya untuk bisa menarik FDI, Foreign Direct Investment ya, atau penanaman modal asing untuk bisa menanamkan dan ya membangunlah pabrik di Indonesia. Nah, ini yang kita lihat masih kurang di mana kalau kita dengar paparan dari tempo hari ya dari Pak Rosan selaku Menteri Investasi ini masih masih belum meyakinkan kita bahwa ada penyerapan tenaga kerja yang tinggi, kemudian ada realisasi investasi yang cukup tinggi, padahal kenyataan di lapangan masih sangat minim sekali lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda kita. Nah, inilah yang saya sebutkan harus banyak menarik dari sisi FDI ataupun juga dari sisi PMDN juga yang ini harus bisa ditumbuhkan dengan cara apa? Dengan cara memberikan iklim investasi yang baik gitu kan. Tidak terjadi premanisme, tidak terjadi uang pelicin di pejabat daerah dan sebagainya. Yang ini menyebabkan premanisme dan uang pelicin ini yang menyebabkan ekonomi kita ekonomi mahal, high cost ekonomi. Nah, ini yang kita lihat harusnya pemerintah lakukan dengan cara tadi meningkatkan daya beli dan juga meningkatkan investasi melalui program birokrasi, efisiensi birokrasi dan juga penghapusan praktik premanisme di lapangan. Ya, Pak Huda, ini kan kalau berdasarkan kelompok umur usia muda di bawah 24 tahun yang menyumbang tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Padahal ini usia yang paling banyak jadi syarat penerimaan kerja. Lantas bagaimana kelompok usia produktif di atas 24 tahun ini bisa bersaing di saat ini, Pak? Ya,
Tentu ini cukup cukup ya menggambarkan bagaimana kondisi tenaga kerja kita ya, bahwa untuk anak muda di Indonesia ini akan semakin layu sebelum berkembang gitu kan. Bahwa ketika mereka sudah butuh ya, harusnya mereka tuh butuh untuk kerja gitu kan. Tapi yang terjadi mereka ya akhirnya tidak bekerja, dan kita lihat sebenarnya data dari BPS juga menyebutkan banyak dari pekerja muda kita ini masuk ke tenaga kerja sektor informal. Kita tidak menyalahkan sektor informalnya, tapi sektor informal di Indonesia itu belum bisa memberikan kesejahteraan bagi pekerjanya. Nah, kita melihat di sisi sektor informal ini semakin meningkat. Sektor informal kita sekarang 59,4% dari seluruh tenaga kerja, dan mirisnya banyak yang mereka lulusan lulusan S1 dan sebagainya, dia memilih untuk, dan bukan memilih ya, tapi bekerja di sektor informal yang tidak memberikan ya pendapatan yang layak, tidak memberikan perlindungan sosial, yang saya rasa ini akan membuat ya penduduk kita akan semakin tidak berkualitas, tidak di cover sama perlindungan kesehatan dan sebagainya, yang ini akan merugikan. Dan ini yang saya lihat sudah terjadi, dan kita gagal untuk mengantisipasi dan bisa menyebabkan Indonesia itu bukan Indonesia emas tahun 2045, tapi Indonesia cemas tahun 2045, karena dengan mereka banyak kerja di sektor informal, pendapatan mereka terbatas, konsumsi rumah tangga mereka juga akan melemah atau sedikit rendah lah. Ya, Pak Huda, ini pertanyaan terakhir, Pak. Sudah seberapa parah kondisi ekonomi kita saat ini dan bagaimana potensi ke depannya, Pak Huda? Ya, yang pertama kalau ditanyakan seberapa parah dan sebagainya, kita bisa menyebutkan bahwa Indonesia gelap itu sudah nyata. Bahwa ekonomi kita sudah dalam masuk kondisi gelap. Ini yang harus ya bisa kita bilang harus dilihat dan perhatikan oleh pemerintah, dan pemerintah seharusnya juga tidak menutup mata dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Tidak melulu melihat ini cerah dan sebagainya gitu kan. Tapi sudah melihat dari lapangan ini sudah terjadi pemburukan ekonomi, yang kita bisa sampaikan itu ekonomi Indonesia itu sudah gelap. Nah, yang kedua, apakah memang akan gelap terus dan sebagainya? Tentu kita berharap ada secerca harapan dari sisi pemerintah, yang memang kita harapkan lebih pro terhadap ekonomi kelas menengah ke bawah, pro terhadap konsumen kelas menengah kita yang semakin terhimpit, yang kita harapkan tidak ada lagi pungutan pajak dan sebagainya yang bisa memberatkan konsumsi rumah tangga kita. Nah, kita harap seperti itu. Walaupun ya di ke depan juga jalannya semakin terjal. Ada efek dari tarif Trump gitu ya, tarif impor Trump, kemudian ada efek dari pelemahan daya beli yang saya rasa masih belum bisa menemukan titik reboundnya di tahun 2025 ini, yang kita lihat akan semakin menenggelamkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan kita merujuk beberapa data ya yang dikeluarkan oleh IMF, World Bank dan sebagainya, ini pertumbuhan hanya 4,7%, dan kita rasa ada kemungkinan besar ini pertumbuhan ekonomi kita di seluruh tahun 2025 hanya 4,5%. Jadi ini jauh dari target APBN tahun 2025 yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dan juga semakin jauh dari target Prabowo yang menginginkan untuk pertumbuhan ekonomi kita di beberapa tahun ke depan mencapai 8%. Ketika tahun ini saja kita tidak mencapai 5%. Itu mungkin Mbak Maria. Ya, Pak Huda, terima kasih banyak untuk waktu serta insight berharga yang sudah dibagikan kepada sahabat Kabar Bursa. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkapkan 24.036 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK selama Januari hingga 23 April 2025. Ia juga mengungkap sektor industri pengolahan atau manufaktur menjadi penyumbang PHK terbesar. Dari 25 penyebab PHK yang terdata, ada 7 faktor dominan yang menyebabkan lonjakan angka PHK. Berikut kita simak datanya.
Sahabat kabar bursa, Bursa Efek Indonesia atau BEI mencatatkan 7 emiten memiliki agenda aksi korporasi berupa rapat umum pemegang saham atau RUPS pada Rabu 7 Mei 2025. Kemudian ada 3 agenda public expose. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Ya, sahabat, ada 31 emiten yang akan membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Keputusan pembagian dividen tersebut sesuai dengan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST dari perusahaan. Dan berikut jadwal lengkapnya.
Bursa saham Amerika Serikat tertekan pada perdagangan Senin kemarin, sementara pasar saham Asia datar di tengah libur nasional. Kemudian bursa Eropa memulai pasar dengan pergerakan yang memperpanjang tren positif. Informasi selengkapnya telah kami rangkumkan dalam sekilas bursa. Wall Street tertekan pada perdagangan Senin 5 Mei 2025. Indeks S&P 500 mengakhiri rally terpanjangnya dalam 2 dekade menyusul kebijakan tarif terbaru Presiden Donald Trump. S&P 500 melemah 36,29 poin atau 0,64% ke posisi 5.650,38. Dow Jones Industrial Average turun 98,60 poin atau 0,24% ke 41.218,83. Terakhir Nasdaq terkoreksi 133,49 poin atau 0,74% ke posisi 17.844,24. Pasar saham Asia datar di tengah libur nasional. Beberapa negara utama seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Tiongkok daratan. Bursa saham Eropa memperpanjang tren positifnya pada perdagangan Senin 5 Mei 2025. Indeks STOXX 600 yang berisi saham-saham unggulan di Eropa ditutup menguat 0,2% dan mencatat rally penguatan 10 hari berturut-turut. Kondisi ini merupakan rally terlama sejak Agustus 2021. Indeks DAX Jerman ditutup naik 1,12%. FTSE MIB Italia berakhir menguat 0,39%. Dan indeks CAC 40 Prancis melemah 0,55%. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk akan membagikan 100% laba bersih tahun buku 2024 sebagai dividen. Selanjutnya, kinerja PT Telkom Indonesia Tbk di kuartal 1 tahun 2025 mengalami penurunan. Lalu PT Adikarya Tbk mencatatkan penurunan laba bersih 96,88% secara tahunan. Informasi selanjutnya telah kami rangkumkan dalam sekilas emiten. Kinerja kuartal 1 tahun 2025 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang berkode emiten Sido mengalami tekanan. Meski demikian, Sido berkomitmen dengan tetap membagikan 100% laba bersih tahun buku 2024 sebagai dividen. Laba bersih Sido turun sebesar 40,4% secara tahunan menjadi 232,94 miliar rupiah. Kinerja PT Telkom Indonesia Tbk yang berkode emiten TLKM mengalami penurunan di kuartal 1 tahun 2025. Berdasarkan laporan keuangan per Maret 2025, TLKM meraup pendapatan sebesar 36,63 triliun rupiah. Angka ini turun 2,11% secara tahunan dari 37,42 triliun rupiah. PT Adikarya Tbk yang berkode emiten ADI mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 96,88% secara tahunan sepanjang 3 bulan pertama tahun 2025. Penurunan laba bersih diawali dengan penurunan pendapatan usaha ADI sebesar 36,09% secara tahunan menjadi 1,68 triliun rupiah per kuartal 1 tahun 2025. Sebelumnya pendapatan ADI sebesar 2,63 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Sahabat, kabar gembira bagi investor emas. Harga emas dunia kembali menguat usai melemah hampir dalam 2 pekan terakhir. Kenaikan terjadi seiring pasar yang tengah menanti kepastian arah kebijakan suku bunga The Fed. Pasca kejatuhan beruntun, harga emas dunia akhirnya melesat naik lebih dari 2% pada akhir perdagangan Senin waktu setempat atau Selasa pagi waktu Indonesia Barat. Reuters mencatat harga emas di pasar spot naik 2,3% ke level 3.315,09 dolar per troy ounce. Sementara harga emas berjangka COMEX New York Exchange ditutup naik 2,4% ke level 3.322,3 dolar per troy ounce. Sebagai perbandingan, pada 23 April lalu harga emas spot sempat menyentuh posisi 3.276 dolar per troy ounce. Artinya harga telah naik sekitar 2,5% dalam 2 pekan terakhir. Penguatan emas didukung pelemahan dolar Amerika Serikat usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan kebijakan tarif 100% terhadap film asing. Hal ini kembali memicu kekhawatiran terkait dampak perang dagang global. Sementara pasar saat ini tengah menanti keputusan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed terkait suku bunga.
Kebijakan suku bunga Amerika Serikat sangat mempengaruhi pergerakan harga emas dunia. Saat suku bunga tinggi, maka emas menjadi tak menarik bagi investor. Sebaliknya, saat suku bunga rendah, maka imbal hasil pada instrumen investasi lainnya ikut menurun, sehingga emas akan menjadi lebih menarik bagi investor. Meski The Fed Amerika Serikat diharapkan mempertahankan suku bunga, fokus pasar tertuju pada proyeksi ekonomi sejak Desember 2024. The Fed masih mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25% hingga 4,50%. Namun peluang kenaikan kembali terbuka terutama setelah muncul kebijakan tarif baru dari Presiden Donald Trump. Sebelumnya, Trump menyiratkan tidak akan mencopot Powell sebagai ketua Dewan The Fed sebelum masa jabatannya berakhir pada Mei 2026. Namun, Trump kembali menegaskan seruannya kepada Bank Sentral untuk memangkas suku bunga. Portal berita kabarbursa.com mengulas laba bersih PT Bukit Asam kuartal 1 tahun 2025 anjlok 79%. Sementara proyek energi baru terbarukan masih belum menyumbang pendapatan signifikan. Lantas seperti apa ulasannya? Langsung saja kita ngobrol bareng asisten redaktur Muhammad Alpin Pulungan. Halo, selamat sore Alpin. Halo, selamat sore Maria, apa kabar? Baik Alpin. Alpin apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Meskipun agak batuk-batuk dikit. Ya, Alpin, ini seperti apa informasi terkait anjloknya laba PT Bukit Asam Tbk? Ya, ini soal PTBA ya. Kalau ngomongin saham PT Bukit Asam Tbk atau PTBA, untuk saat ini tak ada kata lain yang terlintas selain tantangan, untuk tidak mengatakan apes. Jadi emiten ini lagi menghadapi banyak tantangan gitu Maria. Kenapa? Karena laporan keuangan kuartal 1 2025 mereka bikin banyak investor maupun trader mengernyitkan dahi. Laba bersihnya PTBA itu anjlok drastis, hanya tinggal 391 miliar rupiah. Itu sama dengan turun 79% dibanding kuartal sebelumnya, atau turun 51% dibanding kuartal yang sama atau kuartal 1 tahun 2024. Nah, kalau kita gali lebih dalam nih, Maria, ternyata penurunan laba PTBA ini bukan karena mereka salah strategi ya, tapi memang dipengaruhi faktor eksternal yang nggak bisa mereka kontrol sendiri. Di RUT PTBA, Arsari Ismail misalnya kemarin bilang penyebab utamanya adalah harga jual batubara internasional yang lagi anjlok. Kenapa anjlok? Ya karena ada tekanan dari perang dagang global dan melemahnya ekonomi Cina. Cina ini kan pemain besar di pasar batubara nih, Mar. Jadi kalau permintaan mereka melemah, ya otomatis harga batubara juga ikut nyungsep. Nah, kalau dilihat sejak Oktober 2024, harga batu bara dunia Newcastle itu menurut data TradingView yang saya lihat, itu sudah mengalami penurunan ya dari Oktober 2024. Ya, itu adalah momen-momen atau masa-masa di mana PTBA sedang beroperasi dan bersiap untuk melaporkan labanya di kuartal 1 2025 nih. Saat itu harganya dimulai dari 152 USD per metrik ton gitu ya. Harga tertinggi sebenarnya di tahun 2024 menjadi 98 hingga 99 USD per metrik ton per hari ini. Tapi sebenarnya ini bukan semata-mata soal harga batu bara yang melemah aja, Mar. Ini juga dikarenakan volume produksi batu bara PTBA itu ternyata turun 18%, yang kemudian diiringi penurunan pada penjualannya juga sebesar 17%. Dan harga jual rata-rata mereka juga ikut loyo nih, sebesar 6,7%. Ditambah lagi faktor cuaca kayak musim hujan, El Nino dan La Nina itu bikin operasional tambang PTBA itu tersendat dan akhirnya makin memperkeruh laba PTBA itu sendiri. Nah, menariknya, Maria, meskipun laba bersih mereka jeblok ya, PTBA memastikan arus kas mereka ini masih aman. Jadi secara fundamental perusahaan ini masih sehat, walau di atas kertas labanya mereka lagi tipis nih. Kalau kita lihat angka detailnya, pendapatan PTBA di kuartal 1 2025 justru tumbuh tipis ya, hanya 5,83% secara tahunan gitu. Nah, tapi masalahnya beban pokok pendapatan mereka juga ikut naik, sekitar 11,5% secara tahunan. Nah, ini yang bikin akhirnya laba bruto mereka ikut tergerus.
Nah, singkatnya PTBA itu ibarat orang yang penghasilannya itu bertambah tapi sedikit gitu. Nah, cuman biaya hidupnya lebih naik lebih cepat. Jadi tabungannya bukannya makin nambah tapi makin tipis. Nah, ini yang bikin laba bersih mereka itu turun lebih dari separuh. Dari 790 miliar rupiah di kuartal 1 2024 menjadi 394 miliar di kuartal 1 2025. Nah, sekarang coba kita kulik lagi nih soal energi terbarukan. Tadi kan Maria juga sempat bilang nih masalah energi terbarukannya PTBA di awal. Nah, karena kan PTBA lagi-lagi belakangan ini rajin banget nih bicara soal ambisi hijau. Jadi buat informasi aja, PTBA ini punya portofolio proyek seperti PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ada juga PLTS Tol Bali Mandara namanya ya di Bali, sampai proyek besar pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin atau PLTB sebesar 1,3 gigawatt di Laut Cina Selatan. Yang mana PTBA ini bekerja sama dengan perusahaan asal Cina, perusahaan energi asal Cina yang peringkat keempat kalau saya baca datanya itu namanya Huadian. Nah, kedengarannya kan keren banget nih. Emiten tambang batu bara tapi bermain juga di energi terbarukan. Nah, cuma realitanya kalau kita intip di laporan keuangan mereka gitu ya, itu belum ada kontribusi nyata dari sektor energi terbarukan yang nongol gitu di laporan pendapatannya. Artinya semua ini masih tahap investasi panjang aja, belum benar-benar menghasilkan. Nah, pasar saham itu kan nggak cuma soal narasi, wah energi terbarukan, energi hijau, gitu, energi bersih gitu. Tapi pasar tuh juga butuh angka konkret. Berapa angka konkret atau pendapatan yang diperoleh PTBA dari energi terbarukan ini, Mar, gitu. Sayangnya tidak ada di laporan keuangan. Nah, berdasarkan analisis Miraya Aset Sekuritas, valuasi pernya PTBA itu masih dipatok di sekitar 6 kali untuk tahun 2025. Ini mencerminkan ekspektasi pasar bahwa batu bara tetap jadi tulang punggungnya PTBA. Tidak merujuk pada EBT atau energi terbarukannya PTBA. Jadi bagi investor, pekerjaan rumah PTBA adalah bagaimana caranya biar roadmap hijau mereka itu benar-benar bisa mengubah narasi menjadi pemasukan nyata itu. Karena kan makroekonomi juga ikut bermain peran di sini. Misalnya soal harga batu bara global, transisi El Nino ke La Nina, sampai potensi lonjakan demand dari gelombang panas di India dan Cina. Jadi walaupun peta transisi energi makin ramai, fundamental saham PTBA saat ini tetap bergantung pada komoditas lama, yaitu batu bara. Itu Mar. Jadi ya teman-teman sahabat kabar bursa buat yang mau lebih detail bagaimana strategi PTBA di sektor energi terbarukan, langsung aja deh cek dan baca di portal kabarbursa.com. Ya, Maria. baik Alpin. Selain informasi terkait PTBA tadi, apa yang menjadi headline di portal berita kabar bursa hari ini? Oke, sebentar. Kalau yang menjadi headline sepanjang hari ini, pertama itu ada, ya hari ini pasar lagi ramai banget yang membahas soal PT Bumi Resources Minerals Tbk berkode emiten BRMS. Nah, jadi emiten ini lagi menunjukkan pola flag teknikal jangka menengah panjang. Tadi artikel ini dibahas tuntas sama redaktur kabar bursa yang lain, Mbak Yuni Lawati. Jadi harga BRMS saat ini menguat ke level Rp396, Marah. Naik 5,88% dengan volume transaksi yang besar mencapai 189 miliar rupiah. Nah, breakout resistensi BMRS saat ini ada di level Rp414. Ini maksudnya ini jadi target kunci yang ditunggu pelaku pasar karena kalau berhasil mencapai angka ini, maka potensi kelanjutannya bisa tembus sampai ke Rp500, sampai ke Rp630, bahkan analisis teknikal menyebutkan bisa sampai pada Rp740 per lembar saham ya, dalam jangka menengah lah kalau ini. Nah, momentum ini makin menarik karena sektor tambang dan mineral itu kan sedang panas-panasnya karena didorong permintaan komoditas logam ya untuk transisi energi global. Selain itu, headline yang lain datang dari Mandiri Group, Maria, yang meluncurkan program cerdas investasi. Targetnya adalah mereka mentargetkan gitu ya 1 juta investor baru sampai akhir tahun ini.
Nah, mereka berkolaborasi juga dengan Bursa Efek Indonesia untuk mengajak orang agar yuk berinvestasi, tapi tidak berhenti di soal ayo berinvestasi aja, juga pada masalah literasi keuangan. Karena kan kalau melihat data Bursa Efek Indonesia, investor Indonesia lebih banyak laki-laki, salah satunya ya. Ini salah satu tema inklusivitas, jomplang itu datanya dibandingkan investor dari kalangan perempuan. Nah, kalau ngomongin data pasar modal, Bursa Efek juga mencatat pipeline pencatatan saham yang makin tebal nih, dengan 30 perusahaan menunggu antrean untuk IPO. Kemudian di pasar obligasi sudah ada 44 emisi senilai 57,4 triliun, plus right issue senilai 0,86 triliun atau 860 miliar. Nah, sektor yang paling dominan juga tercatat adalah sektor keuangan, energi, dan bahan baku, Maria. Oke, buat teman-teman ya, buat sahabat kabar bursa yang mau tahu informasi lebih lengkap, jangan lupa mampir ke portal kami di kabarbursa.com. Di sana semua berita soal saham, investasi, hingga aksi korporasi terbaru kami sajikan dengan bahasa yang renyah tapi tetap berbobot. Terima kasih, Baik, Mar. terima kasih Alvin untuk waktu serta informasinya dan selamat bertugas kembali. Dan sahabat kabar bursa, dialog bersama asisten redaktur tadi menjadi penutup kabar bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel kabar bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Mewakili semua kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri, sampai jumpa.